Setiap hari, lebih dari 8.000 ton sampah keluar dari satu negara kecil ini. Cukup buat mengubur kotanya sendiri dalam waktu singkat kalau dibiarkan begitu saja. Tapi sampai sekarang, itu tidak pernah terjadi. Dan alasannya bukan yang kamu kira. Bukan karena mereka punya lahan luas buat menimbun. Bukan juga cuma karena mesin canggih. Ada satu keputusan yang jauh lebih mendasar di balik semua ini, dan negara itu adalah Singapura. Tapi sebelum masuk ke solusinya, saya mau kasih tahu satu hal dulu. Kalau kamu berpikir jawabannya murni soal teknologi, saya rasa kamu akan sedikit terkejut di akhir video ini. Ada satu fondasi yang jauh lebih membosankan dari mesin insinerator atau pulau buatan. Tapi justru itu yang bikin seluruh sistem ini tidak roboh selama lebih dari 2 dekade. Kita akan sampai ke sana. Coba bayangkan posisi Singapura sebagai negara. Luas daratannya cuma sekitar 736 km persegi, lebih kecil dari beberapa kabupaten di Indonesia. Di lahan sesempit itu, jutaan penduduk tinggal, bekerja, berbelanja, dan berwisata, dan semuanya menghasilkan sampah setiap hari tanpa henti. Berdasarkan data resmi dari National Environment Agency, total sampah yang dibuang Singapura tercatat sekitar 3,3 juta ton per tahun, yang kalau dirata-ratakan setaras, lebih dari 8.000 ton per hari. Untuk negara sekecil itu, angka ini bukan main-main. Kalau semua sampah itu ditimbun mentah-mentah di daratan, seperti tempat pembuangan akhir konvensional, lahan yang tersisa bakal habis dalam hitungan tahun, bukan dekade. Dan Singapura sebenarnya sudah pernah mengalami fase krisis ini di masa lalu. Ketika tempat pembuangan utama mereka, lorong halus, benar-benar penuh dan harus ditutup pada akhir Maret 99. Di titik krisis itulah pemerintah mengambil keputusan yang menurut saya termasuk paling berani dalam sejarah tata kota modern. Daripada terus mencari lahan kosong yang memang sudah tidak tersedia, mereka membalik total cara pandang terhadap sampah. Sampah bukan lagi barang buangan yang harus disembunyikan di suatu tempat, tapi material yang harus diperkecil, habis-habisan volumenya dulu sebelum akhirnya dibuang. Caranya lewat 4 fasilitas insinerasi berskala besar yang tersebar di beberapa titik, termasuk kawasan Tuas dan Senoko. Di fasilitas ini, sampah dibakar pada suhu ekstrem sampai volumenya menyusut sekitar 90%. Coba bayangkan satu truk sampah penuh. Setelah proses pembakaran, sisanya cuma muat di ember besar. Panas dari proses pembakaran ini juga tidak dibuang percuma, tapi dimanfaatkan untuk memutar turbin pembangkit listrik. Jadi sebagian kebutuhan energi Singapura sebenarnya berasal dari sampah warganya sendiri. Gas buang hasil pembakaran juga tidak langsung dilepas ke udara begitu saja. Ada sistem penyaringan dan pengendalian polusi berlapis yang harus dilewati dulu, supaya emisinya memenuhi standar lingkungan yang berlaku. Hasil akhirnya cuma sekitar 10% dari total sampah awal, yang tersisa berupa abu pembakaran. Dan abu inilah yang jadi bahan baku utama dari proyek paling ikonik dalam cerita ini. Nah, disinilah letak keanehan yang menurut saya cukup mengejutkan. Tempat pembuangan abu sampah ini, yang secara logika seharusnya jadi kawasan paling kumuh, paling bau, dan paling dihindari di Singapura, justru berubah jadi salah satu spot ekowisata yang dijaga ketat, namanya Pulau Semakau. Lokasinya berada sekitar 8 km di selatan daratan utama Singapura. Yang menarik, ini bukan pulau alami, melainkan hasil penyatuan 2 pulau kecil, Pulau Semakau dan Pulau Sakeng, lewat pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang sekitar 7 km. Sebelum proyek ini dimulai, di kedua pulau itu ada komunitas nelayan kecil yang menggantungkan hidupnya dari laut. Mereka harus direlokasi, dan pemerintah memberikan kompensasi atas dampak yang mereka alami, sebuah detail yang menurut saya sering dilupakan orang saat membahas proyek ini sebagai kesuksesan lingkungan semata. Konstruksi Semakau Landfill dimulai tahun 1995 dan resmi beroperasi pada 1 April 1999, tepat sehari setelah lorong halus ditutup. Total biayanya sekitar 610 juta dolar Singapura, angka yang kalau dikonversi ke nilai sekarang setara triliunan rupiah. Ini bukan proyek asal jadi. Dasar setiap kompartemen dilapisi tanah liat alami dan membran kedap air, supaya limbah tidak merembes ke laut sekitarnya. Bahkan air hujan yang jatuh di area ini tidak langsung dibuang ke laut, tapi dikumpulkan dulu, diuji kualitasnya, baru dilepas kalau sudah memenuhi standar lingkungan. Kualitas air di sekitar pulau juga terus dipantau secara berkala di berbagai titik pengawasan. Yang menurut saya paling mengejutkan bukan sistem tekniknya, tapi hasil ekologisnya. Alih-alih jadi kawasan mati, Semakau justru punya ekosistem yang hidup dan berkembang. Hutan mangrove di sekelilingnya tumbuh subur, bahkan pemerintah sempat menanam ratusan ribu bibit mangrove baru sebagai kompensasi atas area yang terdampak konstruksi. Padang Lamun tetap jadi rumah bagi berbagai biota laut, dan terumbu karang di sekitarnya masih mampu mendukung kehidupan pesisir. Peneliti mencatat ratusan spesies flora dan fauna bertahan di sana, mulai dari burung migran, kupu-kupu, kepiting bakau, sampai bintang laut, dan beberapa spesies langka lainnya.
Kalau kamu berkunjung ke sana sekarang, kesan pertamanya bukan tempat pembuangan sampah, tapi lebih mirip cagar alam kecil di tengah laut. Lengkap dengan aktivitas seperti pengamatan burung dan susur pantai yang dibuka untuk publik. Tapi saya tidak mau bikin video ini terdengar seperti Singapura sudah menyelesaikan semua masalah sampahnya, karena itu tidak akurat. Justru ada ironi yang jarang dibahas. Meski volume sampah per kepala terus turun dalam 10 tahun terakhir, angka daur ulang keseluruhan Singapura justru ikut menurun. Beberapa tahun lalu, angka daur ulang nasional sempat berada di kisaran 60%, tapi belakangan turun ke kisaran 50%-an. Dengan angka daur ulang rumah tangga, bahkan pernah menyentuh titik terendah dalam 1 dekade terakhir, dipicu antara lain oleh menurunnya daur ulang kertas dan kardus di tengah lonjakan belanja daring. Jadi meski infrastrukturnya terlihat rapi dari luar, di baliknya pemerintah Singapura sendiri mengakui masih ada pekerjaan rumah besar, terutama soal kebiasaan warga memilah sampah dari rumah. Ini justru memperkuat poin yang tadi saya janjikan di awal. Nah, ini saatnya kita jawab pertanyaan yang sempat digantung tadi. Apa sebenarnya rahasia terbesar di balik semua ini? Kalau kamu berpikir jawabannya soal insinerator canggih atau rekayasa pulau buatan, sebenarnya itu cuma alatnya. Fondasi sesungguhnya ada di tempat yang jauh lebih membosankan tapi jauh lebih penting. Kebijakan yang konsisten dijalankan lintas dekade dan terus disesuaikan ketika hasilnya belum ideal, seperti yang kita lihat dari respons pemerintah terhadap penurunan angka daur ulang tadi. Fasilitas semahal apapun jadi kurang. Berarti kalau dari rumah tangga sampai kantor, orang-orang tidak terbiasa mengelola sampahnya dengan benar sejak awal. Karena itu pemerintah Singapura tidak berhenti di infrastruktur pembakaran dan penimbunan saja. Mereka terus menambah lapisan kebijakan baru lewat kombinasi edukasi, regulasi, insentif ekonomi, dan sekarang teknologi digital. Salah satu langkah terbarunya adalah Beverage Container Return Scheme yang resmi berlaku mulai 1 April 2026. Setelah sebelumnya sempat mundur dari jadwal awal karena produsen minuman meminta waktu tambahan untuk menyesuaikan diri. Skemanya sederhana tapi cukup cerdas secara desain. Setiap konsumen membayar deposit 10 sen Singapura saat membeli minuman kemasan plastik atau kaleng berukuran 150 ml sampai 3 liter yang punya tanda deposit khusus. Dan uang itu bisa diambil kembali penuh begitu. Kemasan bekasnya disetor ke mesin pengembalian bernama Return Right. Ini bukan biaya tambahan, tapi lebih mirip titipan yang dikembalikan. Lebih dari 1.000 mesin sudah dipasang di berbagai titik strategis, dari supermarket, pusat jajanan, sampai kawasan permukiman. Dan warga bisa mengecek lokasi serta kapasitas mesin terdekat secara real-time lewat situs resminya. Mesin-mesin ini memakai kecerdasan buatan untuk mengenali bentuk, ukuran, dan kode kemasan yang memenuhi syarat, lalu otomatis mengembalikan deposit lewat aplikasi pembayaran digital atau kartu transportasi elektronik. Begitu kapasitas mesin mendekati penuh, sistem otomatis memberi notifikasi ke petugas logistik untuk segera dikosongkan, supaya layanan tidak pernah macet di tengah jalan. Menariknya, skema ini bukan proyek gratis dari pemerintah. Operatornya sebuah perusahaan bernama BCRS Limited yang dibentuk oleh gabungan produsen minuman besar. Wajib melaporkan secara transparan berapa total deposit yang dikumpulkan dan berapa yang sudah dikembalikan ke konsumen. Bahkan sempat muncul pertanyaan di parlemen soal potensi skema ini menaikkan harga minuman kemasan sampai puluhan sen, yang menunjukkan bahwa kebijakan seperti ini tidak selalu mulus dan tetap butuh pengawasan publik yang berkelanjutan. Semua kebijakan ini merupakan bagian dari strategi besar yang disebut Zero Waste Master Plan, dengan target resmi menaikkan angka daur ulang nasional sampai 70% pada tahun 2030. Targetnya bukan sekadar menaikkan angka statistik, tapi membangun apa yang disebut ekonomi sirkular. Sebuah sistem di mana material seperti plastik, logam, kaca, limbah elektronik, sampai limbah makanan tidak langsung berakhir jadi sampah setelah dipakai, tapi terus diputar kembali sebagai bahan baku baru. Menurut saya, target 70% ini sebenarnya ambisius kalau melihat tren daur ulang yang justru menurun dalam beberapa tahun terakhir. Tapi justru disitulah menariknya. Singapura tidak menyembunyikan kegagalan kecil di tengah jalan. Mereka mempublikasikan data itu setiap tahun, lalu menyesuaikan kebijakan berikutnya berdasarkan data tersebut. Bukan berhenti pada satu solusi, lalu berpuas diri. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, cerita Pulau Semakau ini sebenarnya bukan cuma soal negara kecil yang jenius mengelola sampah. Ini lebih tentang bagaimana keterbatasan lahan memaksa lahirnya sistem yang sangat disiplin, dan bagaimana sistem itu terus diuji ulang, diperbaiki, bahkan diakui kekurangannya secara terbuka, bukan cuma dipamerkan bagian suksesnya saja. Insinerator, pulau buatan, dan mesin AI tadi cuma alat. Yang membuat semuanya tetap jalan adalah kebijakan yang konsisten dan kebiasaan masyarakat yang terus dibentuk ulang, bahkan ketika hasilnya belum sempurna.
Indonesia jelas tidak bisa dan tidak perlu meniru persis sistem ini, karena kondisi geografis dan sosialnya jauh berbeda. Tapi prinsip di baliknya, memilah sampah dari sumbernya, mendukung daur ulang secara konsisten, dan berani mengevaluasi kebijakan yang belum berhasil daripada menutup-nutupinya. Itu yang menurut saya paling realistis buat mulai diterapkan sekarang. Bukan menunggu krisis lahan seperti yang dulu dialami Singapura. Menurutmu, dari semua bagian cerita ini, mana yang menurutmu paling mungkin diterapkan di lingkunganmu sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan kalau kamu penasaran gimana negara lain menghadapi krisis serupa dengan cara yang sama nekatnya, tetap di sini, karena masih ada beberapa cerita lain yang akan saya bahas selanjutnya.